Kabar ini, kabar terkabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. H-1 tanggal 13 sebelum ada yang dikandangin. Roy Suryo dan kawan-kawannya lagi laku nih di TV. Luar biasa ya, kita anggap aja lah sebagai hiburan ya. Kan seru kalau Roy Suryo ngomong itu. Walau kebenarannya jauh banget. Ijazah yang ditelisik aja, yang diteliti itu fotokopi. Bagaimana bisa dibilang itu yang asli? Ocak Roy. Ya, kali ini gue akan memberikan sebuah tayangan dari Pak Ito ya, orang penasihat Polri langsung berdialog dengan Roy Suryo. Tapi ada yang menarik di sini dari Bang Don. Bang Don itu bilang, loh Pak Roy ini kan kemana-mana selalu bilangnya bohong nih, Pak Jokowi bohong. Langsung telak di situ. Aduh, udah gue tuh seharusnya mikir deh pas diceletukin gitu ya. Ya wajar aja lah Pak Jokowi itu merasa dicemarin nama baiknya ya, orangnya jasanya asli, sekolah dari kecil sampai S1, capek-capek yang meluangkan waktu, ibunya nyari nafkah, bapaknya nyari nafkah, sampai utang-utang untuk sekolah anaknya, dibilang palsu, kan kurang ajar gitu. Ya, kita simak aja videonya langsung bersama-sama. Let's go, kita play. Untuk mendudukan kasus ini, Pak Ito, Anda kalau mengamati proses kasus ini sampai kemudian akhirnya kemarin ditetapkan sebagai tersangka, ada 2 klaster, apa catatan penting Anda? Apa nih catatannya Pak Ito nih? Yang pertama Mbak, saya kan sekarang kebetulan ditunjuk sebagai penasihat ahli Kapolri. Ya, di mana di tempat kita ini banyak sekali para ahli-ahli hukum yang bukan anggota Polri ya, pakar-pakar hukum. Kemudian kedua, kita melihat ini kan masalah hukum, sehingga kalau dalam masalah hukum, tujuan hukum kan harus ada kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Sehingga di sini saat inilah waktunya kita untuk menunjukkan kepastian. Tapi kepastiannya kan masih diuji. Kalau dalam sistem peradilan pidana, itu adalah polisi hanya sebagai penyidik. Jadi tidak mungkin kalau ada orang bilang, polisi harus mengatakan bahwa objek daripada hukum ini itulah asli atau palsu. Nah, itu nanti akan dalam proses peradilan. Sebelum itu tentunya kita juga akan disaring di JPU. JPU juga akan melihat apakah kasus ini patut untuk diteruskan untuk menjadi satu proses atau kasus yang diajukan ke peradilan atau tidak. Jadi sebetulnya kewenangan polisi di sini juga sangat terbatas. Mengapa demikian lama? Saya diskusi dengan adik-adik. Polisi ini kan harus fungsional, harus presisi kata Pak Kapolri, sehingga mereka sangat hati-hati untuk menetapkan Mas Suryo sebagai tersangka. Jadi mereka dulu mengumpulkan sekian banyak sehingga polisi menganggap bahwa sudah ditemukan 2 alat bukti yang cukup kuat, yang sah ya. Kemudian, tapi ini kan masih diuji lagi nanti. Kita sudah meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum. Kalau penuntut umum mengatakan bahwa bukti yang disampaikan oleh Polri ini belum cukup, tentu penuntut umum tidak akan mau menerima berkas ini, tidak akan mungkin P21. Nah, kemudian kita kaitkan dengan masalah dugaannya atau sangkaannya. Tentunya di sini kan tadi ditanyakan oleh Mbak Tasya dan Bang Don ya. Di mana sih kita melihat bagaimana untuk bisa menentukan bahwa batas-batas untuk menyampaikan satu pendapat di muka umum itu kan semuanya di negara hukum sudah ada aturannya. Nanti diuji di pengadilan. Kalau di pengadilan bisa mengatakan kalau ini menjadi proses ya, menjadi kasus, pengadilan mengatakan bahwa ternyata Mas Roy Suryo semuanya benar. Nah, ini bolehlah kita bilang dikriminalisasi. Tapi kalau mulai dari awalnya kita di proses penyidikan namanya membuat terang satu perkara dikatakan kriminalisasi belum tepat karena kan belum ada kekuatan hukum yang tetap. Nah, jadi itu yang mungkin menurut saya pasal-pasal yang disampaikan kan tadi pagi juga saya dengar dari Pak Prof Hipnu ya, bahwa memang ada 2 namanya unsur objektif dan unsur subjektif untuk menahan seorang. Tidak perlu harus dapat ditahan. Hanya kalau unsur objektif mungkin kalau di pasal undang-undang ITE-nya bisa masuk
karena di atas 5 tahun. Tapi unsur subjektif ada 3 yang mungkin Prof. Ibnu kemarin agak kelewatan. Pertama adalah dikhawatirkan melarikan diri. Saya nggak yakin lah Mas Suryo melarikan diri ya dengan teman-teman. Yang kedua adalah bagaimana dia menghilangkan alat bukti. Alat buktinya kan sudah di kepolisian. Yang ketiga ini yang mengulangi perbuatannya. Kalau misalnya yang dituduhkan adalah mencemarkan nama baik dengan menggunakan media sosial, ini kan sudah masuk dalam status tersangka. Saya khawatir nanti di sini dianggap bahwa Mas Roy Suryo dengan teman-teman itu mengulangi perbuatannya, sehingga ada unsur bagi penyidik untuk melakukan mengamankan. Betul. Ini saja menurut saya dari pandangan Jenderal itu saya mau tanya dulu satu lagi, Tes. Saya juga tidak ada kaitan dengan Pak Jokowi. Saya bicara sebagai orang hukum. Nah, pertanyaan saya Jenderal itu, ini ada kasus kertas palsu apa asli, ini kan soal ijazah. Tapi di sisi lain ada fitnah, kira-kira begitu kan? Ada fitnah, ada pelanggaran undang-undang ITE. Ini 2 hal yang bisa dipisah atau harus menyatu begitu misalnya? Kalau dilihat di sini kan ada satu sebab, ada akibat ya Bang. Karena sebabnya itu karena dia dianggap mencemarkan nama baik dan memfitnah melalui media sosial. Otomatis yang dikenakan adalah undang-undang ITE, tapi tidak terkait dengan masalah pokoknya. Tidak terkait dengan masalah pokok bisa? Ya, saya kira itu kan masalah ijazah palsu mungkin. Kan orang katakan tadi betul sekali yang dibilang Bang Don, yang menentukan ijazah itu asli atau palsu itu siapa? Tentu kalau misalnya pabrik mengeluarkan produknya dianggap palsu. Itu yang kita persalah. Siapa? Kan pabriknya ya. Nah, sekarang UGM harusnya UGM menuntut ya. Tapi kemudian sini misalnya Mas Suryo masih mempunyai hak dengan ditetapkan sebagai tersangka. Ya, saya kira Mas Suryo punya hak yaitu dia mengajukan pra-peradilan. Kalau di dalam pra-peradilan itu kan menyangkut masalah formal, bukan masalah materi. Ternyata Mas Suryo dikatakan bahwa tidak cukup unsur dikatakan bahwa Mas Suryo CS adalah sebagai tersangka. Ya itu boleh dikatakan kriminalisasi atau apa silakan. Nanti dalam pra-peradilan inilah yang mungkin akan menentukan apakah argumentasi hukum atau bukti-bukti yang dikumpulkan oleh kepolisian ini sudah memenuhi syarat untuk diajukan dalam satu proses pidana atau tidak. Nah, saya kira itu yang mungkin Jenderal. Gantian nanti. Setelah itu kalau sampai ke pengadilan, ayo kita uji di pengadilan. Mana yang benar, mana yang salah. Saya kira itu sederhana. Saya mau tanya Mas Roy satu kali lagi. Ini yang Anda bawa ini menurut saya ini itu juga saja dari beberapa waktu ini gitu. Enggak juga. Ada yang baru? Ada. Sama termasuk aja. yang kami dapatkan terakhir dari KPU. Ya, dan ternyata yang dari KPU itu sama dengan yang kami teliti secara proporsional, secara dimensi. Artinya apa? Yang kami teliti kemudian saya lakukan ini misalnya teknik namanya luminance gradient. Saya khawatir ahli dalam tanda kutip yang diajukan itu tidak mengerti penggunaan software ini. Karena apa? Karena di sini jelas betul nampak bahwa pas fotonya itu tidak terlintas pada capnya. Dan jelas banget ini adalah hasil ilmiah. Ini teknis, bukan hanya dilihat dengan mata saja. Kan mereka tuh hanya melihat dengan mata, itu ada lintasannya. Ini adalah ilmiah, jelas betul gitu. Dan sekali lagi, saya menghormati ya pendapatnya Pak Ito. Sekaligus saya juga menghormati pendapatnya Pak Susno Duaji kemarin. Yang mengatakan, ini harus dibuktikan dulu. Iya, betul. Iya, masalahnya ini belum dibuktikan pada level sampai ke tingkat pengadilan yang itu sudah berkekuatan tetap. Kalau hanya, tadi makanya terima kasih Pak Ito sudah menyampaikan, polisi tidak bisa sebagai pengadil yang kemudian memastikan benar itu. Jadi makanya nanti kalau ada misalnya proses P19, P21 bolak-balik kayak waktu Jokowi dengan Pak Kasmujo yang palsu itu juga ternyata Pak Kasmujo bukan siapa-siapa itu. Nah, ini yang harus diuji juga gitu. Artinya jangan sembarangan kemudian malah memastikan atau menuntut kami dengan pasal 32 dan 13 ITE. Sekali lagi saya tahu persis guna pasal itu. Harus yang kena adalah Dian Sandi Utama. Dan Dian Sandi Utama sudah disapor kalau Profesor Yusuf Hanuk sebagai dia mengupload. Jelas dia mengupload tanpa izin saja. Sudah salah. Dikasih izin saja. Salah. Ya, karena dia mengupload dan apalagi nih yang diupload Bang Don. Ini miring. Saya udah tahu itu Mas. Ini miring. Jadi artinya tidak sesuai aslinya. Dialah yang mengedit ini. Saya sama sekali menonton sinetron. Iya. Jadi yang satu bilang drama ini. Jadi Mas Suryo, tapi kesimpulannya menurut Anda pasalnya salah ya? Pasal itu tidak tepat digunakan dan menurut kuasa hukum kami
ada kekhawatiran bahwa pasal itu diselundupkan hanya semata-mata untuk kemudian melakukan penahanan. Sekali lagi, kalau 310 311 kami rela dituduh itu. Ya, karena itu perasaan kan, itu perasaan Pak Jokowi. Tapi kalau kemudian kami dituduh menyebarkan itu satu yang 27. Kebetulan Mbak Tasya dan juga Bang Don dan juga Pak Ito mungkin dan seluruh pemirsa Nusantara TV, yang menarik adalah kalau saya tidak pernah menyebarkan. Saya itu tidak punya akun, nggak punya akun X, nggak punya akun Facebook, nggak punya YouTube. Kenapa nah, kalau tadi, ada, saya hanya diundang kan di YouTube. Kenapa saya tadi tanya ke Pak Ito bahwa bisa dipisahkan antara urusan ijazah palsu dan fitnahnya. Betul, silakan. Kira-kira begitu. Kan kita tahu bahwa Anda kemana-mana bilang Jokowi itu bohong. Iya. Skripsinya juga bohong. Oh, kalau skripsi saya pegang langsung. Entah, ya, maksud saya, kan ini kan hal-hal atribut bohong itu kan fitnah. 99,9% bohong. Nah, ya, bahkan 99,99% bohong. Yes. Hal yang kemudian sebetulnya untuk orang seperti saya pasti masih debatable. Makanya saya bertanya, kalau fitnahnya bisa terpisah dari urusan ijazah asli atau palsu, gitu dari Pak Ito bilang. Setuju. Anda mestinya siap untuk diperiksa sebagai melakukan fitnah, bukan? Enggak apa-apa. Kalau melakukan fitnah itu hak dari Pak Jokowi. Ya, itulah hak dari Pak Jokowi katanya. Ya iyalah. Lu dari kemarin nantang mulu dilaporin. Habis dilaporin yakin nggak bakal jadi tersangka, giliran jadi tersangka ya begini. Bela diri dia, bahwasannya dia gak punya akun media sosial. Tapi telak tadi yang dibilangin Bang Don ya. Nah Mas Roy kan kemana nih bilangnya bohong mulu nih. Aduh. Nah itulah ya, gitu kadang-kadang ya. Dia ngaku ilmiah, dikira Joshua itu mungkin ahli abal-abal kali. Ya udah pasti tahu lah Joshua lah ya. Cuman beliau itu santai aja lah, nanti aja di persidangan lagi gua ungkap semua. Udah lah ya. Udah siap-siap aja kalau kata Bang Aiman bawa koper. Dah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.